Jadi baik rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini dari Polres Muara Enim akan merilis keberhasilan dari Polsek Gelubang mengungkap perkara pemalsuan dokumen berupa pembuatan surat izin mengemudi B2 umum yang patut diduga itu palsu. Jadi rekan-rekan sekalian, berawal dari informasi masyarakat pada tanggal 1 Juni 2023 kurang lebih pukul 10.00 kita menerima laporan dari masyarakat yang menerima 2 buah SIM diduga palsu. Dengan ciri-cirinya itu mereka tidak yakin ini adalah SIM asli. Kemudian dibawa ke Polsek, kemudian tim kita menelusuri keberadaan saudara inisial D, ya, saudara inisial D. Kemudian memang dari saudara inisial D, masyarakat ini menerima SIM yang diduga palsu ini, ya, SIM yang diduga palsu ini. Kemudian dari saudara inisial D ini menyampaikan bahwasannya SIM ini diterima dari saudara inisial S. Kemudian kita juga melakukan pengembangan lagi. Saudara inisial D ini kita ambil di salah satu depot toko bangunan yang ada di Gelubang. Kemudian saudara inisial S memberikan informasi lagi bahwasanya SIM yang diduga palsu ini didapat dari saudara N yang ada di Sungai Rotan. Kemudian kita bisa amankan ketiga orang ini ke Polsek Gelubang, sehingga kita dapat menggali informasi bahwasanya ketiga orang ini patut diduga melakukan pemalsuan dokumen, yaitu berupa SIM B2 umum palsu yang memang setelah kita cek secara fisik materialnya dari informasi kita dari Satlantas Polres Muara Enim bahwasanya itu adalah material palsu. Boleh ini rekan-rekan sekalian, ini adalah material palsu yang dibeli cuma di toko buku. Ya, ini inisial kartu yang biasa dipakai orang apabila ada kegiatan panitia dan sebagainya, ini didapat di toko buku. Kemudian mereka melakukan pemalsuannya dengan melakukan stiker, kemudian sudah dibuat dalam bentuk tempel, ya, ditempel rekan-rekan sekalian baik depan maupun belakangnya. Sedangkan untuk fotonya ini foto pemohon, ya, istilahnya pemohon yang dari mereka yang ingin membuat SIM ini memberikan foto asli, ya, foto berwarna, kemudian sama para pelaku ini, kemudian diedit, kemudian dimasukkan ke dalam komputer, diedit, kemudian dituangkan ke dalam stiker tadi, kemudian ditempel di kartu ID card itu, seperti itu. Untuk ini bisa saya jelaskan rekan-rekan sekalian. Ini, ya, rekan-rekan sekalian, bisa saya jelaskan bahwasanya yang di sebelah kanan saya ini adalah SIM palsu. Saya jelaskan dulu ini SIM asli, ya. SIM asli ini dari kode aja, dari kode barcode ini ada kode IDN. Apabila kita ini ada kode IDN atau sebentuk stiker, ya, kalau kita balik ada kelihatan kode IDN. IDN itu Indonesia barcode, ya. Kemudian ada nama ini juga di barcode juga nih. Ini akan muncul apabila itu kita lakukan pengecekan register di komputer. Kemudian dibalik SIM, ya, dibalik SIM, dan ini tidak terdapat, ya. Di sini juga akan hologramnya akan kelihatan, sedangkan yang di yang palsu ini kasar sekali, rekan-rekan sekalian. Kelihatan sekali ini editan dan kasar sekali memang editannya, seperti itu. Kemudian dari pelaku sesuai dengan hasil investigasi kita itu menjual SIM ini sesuai dengan pemohon untuk persyaratan para pemohon itu menjadi karyawan di salah satu perusahaan yang ada di wilayah Gelubang. Kemudian
dijualnya itu antara ada yang bervariasi, ada 50.000, ada 150.000, kemudian sudah berkembang dari tangan ke satu, kemudian ke tangan kedua dan sebagainya, itu bisa berkembang sampai harga 2 juta seperti itu, rekan-rekan sekalian. Untuk mereka kita kenakan pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Seperti itu, rekan-rekan sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin dan Pak, pelaku apakah terdeteksi yang jaringan pembuatan SIM palsu? Sementara dari hasil pendalaman kita masih dalam bentuk di jaringan mereka sendiri, belum berafiliasi keluar, karena memang ini seperti dikerjakan iseng, memang ya, iseng untuk sebagai persyaratan untuk masuk di salah satu perusahaan yang ada di wilayah Polsek Jombang. Tapi akan kita kembangkan, tidak menutup kemungkinan ini apakah dia akan berbentuk jaringan atau apa, kita ini masih kita kembangkan. Tapi penelusuran kita sementara dari hasil penyidikan seperti itu. Izinnya sudah berapa lama kan mereka? Kurang lebih 6 bulan mereka beroperasi. Jadi kita minta sekali lagi kepada seluruh masyarakat ya, tidak gampang percaya ya, karena SIM itu hanya dikeluarkan oleh Satlantas Polres atau Satpas di masing-masing Polres, tidak sama orang ya, tidak sama orang. Jadi kita akan telusuri semua siapa yang keterlibatan dalam pembuatan SIM palsu ini, dan yang digunakan ini bukan material yang dikeluarkan dari Korlantas Polri. Jadi material yang memang palsu yang coba ditiru-tirukan oleh ketiga para pelaku ini. Jadi total jumlah korban dari pelaku sini berapa? Kurang lebih sudah 50-an orang, dan kita akan cek 50-an orang ini siapa aja, seperti itu. Ini deteksi kerugian berapa bulan? Ya kalau kerugian mungkin ya bisa dihitungkan, bervariasi dari apa yang kita sampaikan, tergantung dari lobby mereka, dari 50.000, 140 sampai dengan 2 juta. Karena memang SIM B2 umum itu sebenarnya sangat sulit untuk diperoleh, karena orang kalau mau memiliki SIM mobil itu harus belajar dari SIM A, kemudian setahun A umum, baru naik B1 sampai dengan apalagi itu B2 umum. Jadi mungkin tergantung lobby mereka seperti itu, antara pelaku dengan pemohon. Saya rasa demikian ya, rekan-rekan sekalian. Sekian, terima kasih.